Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan saya Siti Komsatun. Beberapa menit ke depan saya akan menemani kalian belajar matematika. Di video kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Untuk tahu apa itu limit, pastikan kalian simak video ini sampai selesai. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian limit. Limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar suatu titik, baik dari kiri maupun dari kanan titik itu, atau pada suatu titik tak hingga. Limit fungsi didefinisikan limit dari fungsi f(x) di mana x mendekati a sama dengan L, yang berarti x mendekati a tetapi x tidak sama dengan a, sehingga fungsi f(x) mendekati L. Yang kedua adalah teorema limit fungsi. Untuk rumus fungsi x mendekati a, ada 8 yang harus kalian pelajari. Silahkan bisa kalian lihat di layar kalian. Yang ketiga, kita akan belajar tentang bentuk atau sifat limit. Sifat limit ada 2, yaitu ada limit tentu dan limit tak tentu. Untuk limit tentu, ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, jika fa sama dengan k, maka limit dari fungsi f(x) di mana x mendekati a sama dengan k. Namun jika fa sama dengan c per 0, c ini adalah konstanta ya, c per 0, maka limit dari fungsi f(x) di mana x mendekati a sama dengan tak hingga. Lalu jika fa sama dengan 0 per c, maka limit dari fungsi f(x) di mana x mendekati a sama dengan 0. Untuk limit tak tentu, jika fa sama dengan 0 per 0, maka ini harus dirubah terlebih dahulu. Caranya adalah dengan menyederhanakan bentuk fungsi f(x), bisa menggunakan pemfaktoran atau bisa dengan cara perkalian fungsi dengan bilangan sekawannya ya. Ada 2 cara, yang pertama adalah pemfaktoran, yang kedua adalah dengan cara perkalian fungsi dengan bilangan sekawannya. Agar lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Tentukan nilai limit di bawah ini, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menyelesaikan limit dari 3 jenis soal ini. Nomor 1, limit dari 4x kuadrat dikurang 3, di mana x mendekati negatif 1. Cara penyelesaiannya adalah dengan cara substitusikan negatif 1 terhadap x. Maka menjadi 4 dikali negatif 1 kuadrat dikurang 3. Kalian kerjakan dulu negatif 1 kuadrat, yaitu hasilnya adalah 1, maka menjadi 4 dikali 1 dikurang 3. 4 dikali 1, 4, 4 dikurang 3 hasilnya adalah 1. Nomor 2, limit dari 3x kuadrat dikurang 10x dikurang 25 per x kuadrat dikurang 25, di mana x mendekati 5. Cara penyelesaiannya adalah dengan substitusikan 5 terhadap x ya. Maka menjadi 3 dikali 5 kuadrat dikurang 10 dikali 5 dikurang 25 per 5 kuadrat dikurang 25. Setelah kita kalikan, maka akan menghasilkan 75 dikurang 50 dikurang 25 per 25 dikurang 25. Setelah dikurangkan, ternyata hasilnya adalah 0 per 0.
0/0 sesuai yang tadi kita pelajari adalah bentuk tak tentu. Karena hasilnya 0/0 atau bentuk tak tentu, maka harus dijabarkan bentuk limitnya. Masih ingat ya, cara menjabarkan bentuk limit bisa dengan cara memfaktorkan atau bisa juga dengan cara mengalihkan fungsinya terhadap sekawannya. Untuk nomor 2, karena soalnya berbentuk kuadrat, maka kita akan merubahnya ke dalam bentuk pemfaktoran. Jika kalian masih lupa bagaimana cara memfaktorkan, buka lagi materi yang sudah kita pelajari tentang memfaktorkan bentuk kuadrat ya. Kita tulis lagi soalnya, yaitu limit dari 3x kuadrat dikurang 10x dikurang 25 per x kuadrat dikurang 25 di mana x mendekati 5 sama dengan limit. Nah, tadi 3x kuadrat dikurang 10x dikurang 25 kita faktorkan menjadi 3x ditambah 5 dikali x dikurang 5 per x ditambah 5 dikali x dikurang 5. Jika kita perhatikan ternyata ada suku yang sejenis yaitu x dikurang 5 dan x dikurang 5. Maka ini bisa kita coret, maka menghasilkan limit dari 3x plus 5 per x plus 5 di mana x mendekati 5. Kemudian setelah ini baru kita substitusikan 5 terhadap x-nya ya. Kalau kita sudah ke substitusi maka limitnya tidak perlu kita tulis lagi ya. Maka menjadi 3 dikali 5 ditambah 5 per 5 ditambah 5. Maka menjadi 3 kali 5 15 tambah 5 20 per 10. 20 per 10 hasilnya adalah 2. Soal nomor 3, limit dari 9 dikurang x kuadrat per 4 dikurang akar dari x kuadrat ditambah 7 dengan x mendekati 3. Pertama kali kita substitusikan 3 terhadap x. Maka menjadi 9 dikurang 3 kuadrat per 4 dikurang akar pangkat 2 dari 3 kuadrat ditambah 7. Menghasilkan 9 dikurang 9 per 4 dikurang akar pangkat 2 dari 9 ditambah 7. Ternyata menghasilkan 0/0. 0/0 adalah limit tak tentu, maka kita harus menjabarkannya terlebih dahulu. Cara menjabarkan limit tak tentu tadi ada dua macam ya. Yang pertama dengan cara memfaktorkan dan yang kedua dengan cara mengalihkan dengan bilangan sekawan. Khusus untuk soal nomor 2 karena dia berbentuk akar pangkat 2, maka kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu mengalihkan dengan bilangan sekawan. Lalu bagaimana caranya dengan mengalihkan bilangan sekawan? Oke, kita buka lagi memori kalian ya, bahwa jika ada A per akar pangkat B dikurang akar pangkat C, maka cara mengerjakannya adalah kalian kalikan dengan sekawannya, yaitu akar pangkat B ditambah akar pangkat C per akar pangkat B ditambah akar pangkat C. Lihat, bisa dilihat penyebutnya, tadinya tandanya adalah dikurang, maka sekawannya tandanya berubah menjadi ditambah ya. Oke, kita kembali lagi ke soal, bahwa soalnya limit dari 9 dikurang x kuadrat per 4 dikurang akar pangkat 2 dari x kuadrat ditambah 7 dengan x mendekati 3 ya. Kita kalikan terhadap sekawannya, bilangan sekawannya, yaitu dikalikan dengan 4 ditambah akar pangkat 2 dari x kuadrat ditambah 7 per 4 ditambah akar pangkat 2 dari x kuadrat ditambah 7. Sekarang kalian kalikan pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. 9 dikurang x kuadrat kali 4 ditambah akar pangkat 2 dari x kuadrat ditambah 7. Maka bisa kalian tulis seperti itu ya, dengan bantuan tanda kurung. Kemudian penyebut dikali penyebut. Oke, Ibu ingatkan kembali bahwa jika ada
A dikurang B dikali A ditambah B, maka hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Untuk penyebutnya, yang menjadi A adalah 4, sedangkan yang menjadi B adalah akar pangkat 2 dari X kuadrat ditambah 7. Maka hasilnya menjadi 16 dikurang X kuadrat ditambah 7. Sama dengan limit dari 9 dikurang X kuadrat dikali 4 ditambah akar pangkat 2 dari X kuadrat ditambah 7 per, nah sekarang untuk penyebutnya 16 dikurang 7 hasilnya adalah 9, kemudian negatif dikali dengan X kuadrat maka menjadi negatif X kuadrat. Ternyata ada suku yang sejenis yaitu 9 dikurang X kuadrat. Maka 9 dikurang X kuadrat bisa kalian coret, menghasilkan limit dari 4 ditambah akar pangkat 2 dari X kuadrat ditambah 7 dengan X mendekati 3. Kemudian dari sini kalian langsung bisa substitusikan 3 terhadap X. Maka menjadi 4 ditambah akar pangkat 2 dari 3 kuadrat ditambah 7. Kita hitung terlebih dahulu ya. 3 kuadrat adalah 9. 9 ditambah 7 adalah 16. Akar dari 16 yaitu 4. Maka hasilnya adalah 4 ditambah 4. Hasil akhirnya adalah 8. Demikian tadi pembelajaran tentang limit fungsi aljabar. Semoga ilmu yang kalian dapat berkah. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.